Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar 18, yaitu tentang kualitas dana. Sebelum menonton video ini, seperti yang sudah saya tuliskan di Classroom ya, kalian harus terlebih dahulu membaca materi di buku pelajarannya halaman 119 sampai 120. Nah, kita hari ini akan membahas ya beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memberikan dana atau memberikan bantuan kepada orang lain, agar bantuan yang kita berikan kepada mereka itu menjadi berguna bagi orang tersebut dan juga bagi diri kita sendiri ya. Pertama, kita berdanalah dengan niat yang baik ya, yaitu berdana dengan penuh rasa senang, penuh kasih sayang dan ikhlas tentunya ya. Kita di kelas 4 membahas tentang pertolongan sejati. Maka pertolongan sejati itu ya adalah pertolongan yang kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Artinya kita harus ikhlas ya. Jadi ketika berdana ya, kita harus pastikan bahwa niat kita itu tulus, niat kita itu baik, benar-benar mau membantu orang tersebut terbebas dari penderitaan. Maka sebelum berdana, saat memberikan dana, dan setelah berdana, hati kita harus penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan rasa kasih sayang ya. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kualitas dana itu ada juga faktor intern, yaitu faktor tentang keadaan batin yang memberikan dana ya. Ada sebagian orang mungkin memahami bahwa cara berdana atau tujuan berdana itu pemahamannya salah ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, itu tentang pengertian benar bahwa sebelum berdana kita harus pahami dulu ya. Kita ngerti dulu dengan benar apa tujuan kita berdana ya. Maka kalau kita sudah mengerti dengan jelas bahwa tujuan berdana adalah untuk membebaskan orang dari penderitaan dengan harapan agar semua makhluk bisa berbahagia ya, maka kita memiliki keyakinan yang mantap, kehendak yang tulus, perasaan ikhlas dan cinta kasih sayang ya, cinta dan kasih sayang serta simpati ya. Jadi ketika kita sudah memahami dengan benar, mengerti dengan benar ya tentang tujuan berdana tadi, maka kita akan berdana dengan perasaan yang demikian ya, kehendak yang tulus, perasaan kita ikhlas, memiliki cinta kasih dan simpati. Nah, selanjutnya ada juga faktor ekstern atau faktor dari luar ya. Kalau intern dari dalam diri kita sendiri, ekstern ini dari luar, pengaruh-pengaruh di sekitar kita ya. Apa yang mempengaruhi dari luar? Misalnya ya, dana yang kita berikan sudah benar belum? Misalnya korban bencana alam ya, korban bencana alam misalnya rumahnya sudah hancur, tidak ada makanan, apa yang harus kita kasih kepada dia? Nah, kita mungkin bisa mengasih kebutuhan makanan, obat-obatan atau pakaian ya untuk orang tersebut. Nah, terus barang yang kita berikan itu harus bermanfaat, bersih ya, dan tidak boleh membahayakan orang yang mendapatkan bantuan dari kita ya. Terus apalagi, waktu kita memberinya tepat atau tidak ya. Kita berikan bantuan itu dilihat, kalau memang dia dibutuhkan saat itu, maka kita berikan saat itu juga ya. Jangan sekarang dia butuh pertolongan, kita 1 minggu ke yang berikutnya setelah 1 minggu baru kita berikan pertolongan ya. Kalau ibarat ada pasien di rumah sakit, kalau pertolongannya telat bisa meninggal ya. Jadi maka kita ketika memberikan dana harus melihat tepat waktu ya, harus tepat waktu untuk memberikannya ya. Orang yang diberikan apakah orang yang pantas atau tidak ya. Kita memberikan pertolongan itu ya, kita berdana itu kepada orang yang pantas atau tidak ya. Kadang ada ya, misalnya saya ambil contoh kecil ya, mungkin pernah kalian lihat ya di berita-berita,
ada murid sekolah ditangkap polisi karena tawuran. Ditanya, kenapa kamu ikut tawuran? Saya bantu teman saya. Ya, kita membantu orang berantem, bertengkar. Apakah itu kita membantu orang yang pantas? Tentu saja tidak. Maka kita harus memberikan bantuan kepada orang yang pantas. Ya, kita berdana kepada orang yang memang pantas mendapatkan dana tersebut. Maka minggu lalu Rasul suruh kalian berdiskusi dengan orang tua atau saudara kalian tentang siapa yang bisa kita berikan bantuan, kita berikan dana tadi. Ya, dan jawaban kalian yang sudah kumpulin tugas bagus-bagus Rasul lihat. Ya, sangat tepat. Nah, maka kita harus perhatikan kalau orang minta bantuan ke kita tapi orang itu tidak bermoral atau orang itu meminta bantuan kita untuk melakukan kejahatan, maka itu tidak pantas untuk kita bantu. Ya. Selanjutnya kita akan bahas ini dilihat dulu ya. Nah, ini ada anak kecil sedang melakukan berdana ya. Ini ada kelompok relawan menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Kita lihat ya, juga di buku dibahas ada 4 kategori dana ditinjau dari manfaat dana yang diberikan. Pertama pemberian kecil, manfaat kecil. Artinya apa? Pemberian tersebut sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Ya. Nah, misalnya ada mungkin seorang ya yang lahir di keluarga yang kaya atau kehidupan ekonomi mereka sangat bagus ya, tapi mereka pelit ketika memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, maka pemberian tersebut ada pemberian yang kecil dan bermanfaat yang kecil. Atau orang kasih sedikit ya bantuan tapi itu pun tidak ikhlas. Itu juga termasuk pemberian kecil, manfaat kecil. Nah, yang kedua itu ada pemberian kecil tapi bermanfaat besar. Mengapa pemberiannya kecil bisa manfaatnya besar? Karena meskipun pemberian itu sedikit tapi dia berikan kepada orang yang membutuhkan dan dia berikan dengan niat yang baik ya. Seperti gambar anak-anak tadi ya, mereka mungkin hanya menyumbangkan uang 5.000, 10.000 tapi mereka berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan mereka berikan dengan hati yang ikhlas tulus, maka pemberian tersebut akan bermanfaat besar untuk orang lain dan dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberian besar manfaat kecil. Artinya apa? Orang memberikan dalam jumlah yang banyak, tapi ya diberikan kepada orang yang tidak sepantasnya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya, ataupun dia memberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, ya, kepada orang yang tidak membutuhkan. Ya, jadi seperti kalau di buku ada contoh, misalnya pengorbanan, yaitu membunuh binatang untuk dipersembahkan kepada para dewa ketika bersembahyang, yaitu para dewa tidak membutuhkan persembahan seperti itu. Jadi itu pemberiannya besar tapi manfaatnya kecil. Pemberian besar manfaat kecil ini juga bisa ditinjau seperti ini. Orang memberikan sumbangan dalam jumlah besar. Misalnya dia menyumbangkan satu panti asuhan atau menyumbangkan uang berapa puluh juta. Tapi manfaatnya menjadi kecil kalau niat orang tersebut tidak tulus, tidak ikhlas. Ya, mungkin dia berdana hanya untuk menyombongkan dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki uang yang banyak. Itu yang mengakibatkan pemberiannya banyak tapi manfaatnya kecil. Poin keempat yaitu pemberian besar dan bermanfaat besar. Artinya apa? Pemberian tersebut diberikan dalam jumlah yang banyak dan diberikan kepada orang yang memerlukan. Ya, misalnya ada orang mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Ya, membangun vihara agar umat-umat Buddha di sekitaran tersebut bisa melakukan puja bakti di vihara. Ya, memberikan sumbangan materi yang besar untuk korban bencana alam. Ya, itu pemberiannya besar dan bermanfaat besar.
Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa kita memberi bantuan tidak dilihat dari kecil besarnya, tapi yang paling utama dilihat adalah niat tulus atau tidak, ikhlas atau tidak, bahagia tidak dia ketika memberikan dana tersebut, setelah memberikan dana tersebut tetap bahagia atau tidak. Jadi yang paling utama itu bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dari niatnya, ya. Kita lanjut poin kelima, yaitu tentang saat memberikan dana dalam bentuk barang yang diberikan harus dalam kondisi yang baik, ya. Misalnya kita menyumbangkan baju bekas untuk korban-korban bencana alam seperti ini, ya. Memang itu baju sudah lama tidak kita pakai, tapi harus kita cek dulu bajunya, jangan sampai bajunya banyak bolong, ya, atau sudah tidak layak pakai, ya. Jadi meskipun sudah jarang kita pakai atau tidak kita pakai lagi, ya, kita berikan, tapi harus dalam kondisi yang masih baik, ya. Misalnya anak-anak ini kelaparan, ya, kita ketika memberikan makanan, ya, harus memberikan makanan yang dalam kondisi yang baik, artinya sehat untuk mereka konsumsi. Nah, poin terakhir yang keenam itu adalah dana yang diberikan harus diperoleh dengan cara-cara yang halal, diberikan kepada orang yang bermoral atau orang yang membutuhkan, ya. Jadi kalau kita berdana, ya, itu harus menggunakan atau memberikan sesuatu yang halal. Misalnya kita memberikan sumbangan uang. Mungkin hari ini di sekolah, anak-anak, ada teman kita terkena bencana, yaitu kebakaran rumahnya. Sekarang semua barang-barangnya sudah hangus terbakar, ya. Bagi yang mau sumbang, besok bisa membawa uang untuk disumbangkan atau didanakan kepada teman kita tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah pulang, kita kan belum kerja, masih SD, nggak mungkin menghasilkan uang, ya, masih usia sekolah begitu kan. Nah, kita pulang, kita kasih tahu ke orang tua kita, nah besok ada sumbangan, ya, untuk teman yang terkena korban bencana, maka orang tua akan memberikan kita uang, besok kita sumbangkan. Nah, itu kita peroleh dengan cara yang halal. Jangan kita ambil uang siapa, nggak kasih tahu, besok dibawa ke sekolah disumbangkan, itu cara yang tidak halal, ya. Dan begitu juga nanti kalian sudah tumbuh dewasa, sudah bekerja, ya. Ketika kita memberikan bantuan, saat itu juga pastikan uang yang kita dapat, barang yang kita dapat itu adalah sesuatu yang diperoleh sesuai dengan ajaran Buddha. Dan ingat juga, poin utama juga, kita harus memberikan bantuan kepada orang yang bermoral dan orang yang membutuhkan, ya. Nah, baiklah, hari ini Laoshi bahas materi kegiatan belajar 18 sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lewat kolom komentar di Google Classroom. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.